ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Babu dzikri Talhah bin Ubaidillah, sekelumit tentang Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Beliau salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang pernah disabdakan langsung oleh Nabi kesepuluhannya itu akan menjadi penghuni surga, atau biasa dikenal al-mubasysyirin bil jannah. Tapi bukan berarti hanya 10 ya. Semua sahabat di Al-Quran dijamin masuk surga, cuma yang 10 ini istimewa, maka disebutkan dalam satu kesempatan khusus sebagai orang-orang yang akan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Mu'adz, Mu'adz bin Jabal. Itu 10 orang tersebut disebutkan dalam satu kesempatan ceramah Nabi. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, semua 10-nya. Tapi sekali lagi bukan berarti sahabat yang lainnya tidak akan masuk surga. Sahabat akan masuk surga itu dijamin oleh Al-Quran. Dan Talhah bin Ubaidillah ini adalah salah satunya. Nama lengkapnya Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Jadi nyambung dengan Nabi dalam Murrah bin Ka'ab. Kalau dengan Abu Bakar dalam Taim bin Murrah, makanya disebut dari kabilah Taimi, Abu Bakar dan Talhah ini. Kemudian panggilannya adalah Abu Muhammad, ada juga menyebut Abu Ishaq. Ibunya As-Sa'bah bintil Hadrami, ini saudara perempuan Al-Ala binti Al-Hadrami, seorang sahabiyah perempuan. Beliau masuk Islam, hijrah dan hidup sebentar. Jadi sebelum wafatnya ibunya masuk Islam bersama ayahnya. Talhah bin Ubaidillah wafat pada tahun 36 Hijriah pada perang Jamal, peperangan antara Ali dan kubu Aisyah, yang Aisyah diantaranya dibantu oleh Talhah dan Zubair. Kalau Zubair ketika pulangnya, kemarin sudah dibahas. Ini juga sama. Jadi yang menembaknya itu adalah Marwan bin Al-Hakam, menembak dengan panah pada lututnya dan terus pendarahan sehingga beliau wafat pada saat itu. Dan beliau menjadi syahidnya atau korban pertama dalam perang Jamal. Dan sudah kita bahas bahwa perang Jamal ini perang yang terjadi karena kesalahpahaman
antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Tapi para ulama sepakat yang benar itu adalah Ali sebagai khalifah yang syah, sedangkan Aisyah dan lain-lainnya ini dikategorikan bughat. Tapi meski demikian atau pemberontak, mereka semua sudah bertobat, sudah mengakui kesalahannya. Ali pun sudah islah dengan Aisyah, dengan Zubair, ya, meski Tolha saat itu sudah wafat. Tapi Ali terkenal mengatakan Az-Zubair wa Tolha fil jannah. Zubair dan Tolha itu orang yang akan masuk surga. Jadi meski Ali terpaksa melawan Tolha, Zubair dan Aisyah, bukan berarti Ali mengafirkan Tolha dan Zubair. Ali tetap mengakui bahwa keduanya akan masuk surga. Ini sebagaimana sering kita bahas, harus kita jadikan pelajaran ibrah bahwa sesama sahabat atau orang yang dijamin masuk surga saja itu konflik ada, bahkan sampai perang. Maka dari itu menyikapi konflik itu kan kata Al-Quran fa'aslihu baina akhwaikum, yang penting diislahkan, ya, meski sampai baghat ihdahum 'alal ukhra, sampai bugot, sampai berontak mengangkat senjata. Ya termasuk kita sendiri yang namanya oposan, yang like and dislike selalu ada, ya, baik kita bukan sebagai pengurus, sebagai manusia biasa saja hidup bertetangga aya we nu resep mah. Nah, jangan sampai ketidaksukaan itu membuat kita ekstrim, ya. Siapa lagi mendoakan si eta singka neraka gitu, jangan. Karena ini sesuatu yang lumrah, manusiawi atau alami, natural, yang harus dilakukan justru bagaimana islah dengan tetangga atau pengurus DKM, pengurus RW. Ada saja oposan mah yang bahkan berontak tidak mustahil, ya, ingin menggulingkan ketua DKM, dilatih cenaya ketua DKM teh, cek ketua DKM teh pek we maneh hayang mah sanu hayang. Jadi kita jangan ekstrim kemudian menilai orang yang protes ke kita itu sebagai ahli neraka, sebagai pendurhaka. Santai saja, ya, anggap saja mereka sebagai teman, kan innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhwaikum, dulur lanceuk adi. Urang mun pas aya lanceuk naudzubillahnya lamun gitu kan tidak mungkin pas saya tuluy-tuluyan atuh kayak kumaha lebaran, kayak kumaha hajat. Nanti bagaimana kalau meninggalkan? Sangat tidak beradab punya saudara meninggal tadi longok, sangat tidak beradab kakak adik ngawinkeun teu didatangan gitu. Jadi dibikin santai saja. Santai bukan berarti menyepelekan, maksudnya tenang dan tetap orientasinya islah. Itu juga hebatnya akhlak Ali bin Abi Thalib sehingga mampu meredam peperangan yang semulanya harus terjadi tapi jadi tidak terjadi. Meski sempat ada clash sedikit diantaranya yang sampai mewafatkan Tolha bin Ubaidillah. Umar berkata, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi dalam keadaan ridho kepada Tolha. Ridho itu berarti radhiyallahu anhum wa radu an, ya, jannatu adn, ya, memastikan dia akan masuk surga. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari tidak banyak terkait Tolha, ya.
Terlebih hadis yang diriwayatkan oleh Tolha juga hanya 30-an kata Imam Az-Zahabi dalam Syarah A'lamin Nubala. Ya. Di sini hadis yang diceritakan tentang Tolha riwayat Bukhari hanya tentang perang Uhud, ya. Tapi tidak perang Badar. Kenapa? Karena Tolha bin Ubaidillah tidak ikut perang Badar karena dia sedang berdagang di Syam. Dan itu bisa balik ngadadak, jeung tidak bisa dikasih tahu mendadak juga. Terlebih kan yang namanya perang Badar itu kejadiannya bukan direncanakan, itu kejadian yang tidak direncanakan, ya. Idza antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil qusba waraqbu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau silih janjian dah kalian pasti tidak akan bertemu. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ini untuk membuktikan Allah itu akan mengkodok, ya, kodok kodar, menentukan takdir perkara yang harus terjadi. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar terbukti yang binasa itu dengan bukti yang jelas, yang hidup pun dengan bukti yang jelas, ya. Jadi perang Badar itu juga sebagaimana disebut oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik juga tidak ikut, sama karena sedang berdagang. Karena memang tidak direncanakan. Pokoknya tujuannya menghadang rombongan dagang Quraisy. Kalau menghadang rombongan dagang gak mungkin perang. Rombongan dagang kan saloba-loba lagi, bukan pasukan. Dan rombongan dagang Quraisy yang pulang dari Syam kan posisinya kan Syam sebelah utara, itunya utara, lalu Madinah, lalu Makkah. Jadi orang Makkah yang pulang dari Syam pasti itu lewat sih ke Madinah, karena Madinah sebelah sini. Jalurnya jalur pantai, ya. Cuma orang Madinah pasti bisa menghadang, itulah ibarat orang Subang ke Pantura nyegat, seperti itu. Kalau pasukan menghadang rombongan dagang itu nggak mungkin terjadi perang. Nah, ini di luar prediksi mau mencegah, ternyata ini Abu Sufyan, ya, saya lupa lagi, Abu Sufyan, Abu Jahal itu tahu, wah ini ada kaum muslimin yang mau menghadang, maka kirimlah mata-mata pakai kuda ke Makkah untuk menyiapkan pasukan. Nah, maka datanglah 1000 pasukan untuk menyambut rombongan dagang Abu Sufyan. Kaum muslimin pun gak nyangka, maka ngirim ke Madinah. Datanglah dengan saeutik atuh ngan 300, ya. Nah, itu yang dimaksud tidak direncanakan. Kalau direncanakan dari awal, sahabat nggak mungkin pergi dagang. Nah, yang pergi dagang ke Syam nggak mungkin dikasih tahu, ngasih taunya gimana? Can usum video call baheula. Ya. Dan Tolha bin Ubaidillah ini diantara yang tidak ikut perang Badar, dan dia ta'allama, sangat sakit hati. Di sahabat mah mentengilu jihad teh nyeri hati, ya. Beda saeutik jeung urang. Dan beliaulah diantara yang berjanji di dalam surat Al-Ahzab, ya, halaman terakhir juz 21, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin itu ada yang sodaku, benar, ma'ahadullah alaih, apa yang dia janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan tugasnya.
wafat. Makna umumnya wafat sebelum janjinya terpenuhi. Wa minhum may yangtadir, ada juga yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, tapi mereka tidak mengubah janjinya. Siapa orang-orang mukmin yang berjanji yang dimaksud di sini? Kalau dalam riwayat Bukhari itu adalah Anas bin Naudr, pamannya Anas bin Malik. Karena bapaknya Anas Malik itu Malik bin Naudr, ya. Ada sahabat juga Rubaiyah binti An-Naudr, ya. Itu emang jeung bibina Anas bin Malik. Dia tidak ikut perang Badar. Lalu dia bersumpah, kalau nanti ada perang lagi saya akan ikut. Itu juga yang dilakukan oleh Thalha bin Ubaidillah ketika dia pulang ke Madinah, lalu mendengar kabar perang Badar dan kejadiannya bagaimana, ya sangat heroik. Kaduhung tengilu gitu, nyeri hati. Itu jauh beda lah jeung pemain cadangan keur meunang keur eleh mah nya nuhun we. Jadi sakit hati, dan dia berjanji nanti kalau ada perang lagi saya akan ikut dan akan memenuhi janji saya. Nah, kalau yang riwayat Thalha bin Ubaidillah banyak riwayatnya dhaif, tapi ada satu yang hasan. Itu diriwayatkan dalam Syiar Alamin Nubala, ya. Nah, di antara yang qada nahbahu, yang memenuhi janji bahkan sampai mati, itu adalah Anas bin Naudr dan Thalha bin Ubaidillah. Tapi untuk Thalha bin Ubaidillah, qada nahbahu itu dalam makna sudah memenuhi janjinya, ya, bukan makna yang umum meninggal sebelum memenuhi janjinya, sudah memenuhi janjinya. Sedangkan Anas bin Naudr, nah itu termasuk qada nahbahu yang sampai meninggal. Kalau Anas bin Naudr itu ada 80 sayatan pedang, sampai nggak ada yang mengenali jenazahnya. Jadi keur ditinggalian teh, ya kafir muslim gitu kan, can usum KTP baheula mah, ya. Kafir muslim, nggak ada yang kenal. Baru adiknya Rubaiyah binti Naudr cari di kuburan jenazah. Oh, ini kakak saya Anas bin Naudr. Dari mana taunya? Dari ujung jarinya. Ini menunjukkan bahwa wajahnya, tubuhnya sudah hancur. Ya. Itu orang yang berjanji akan berjihad. Jadi kalau di Al-Quran banyak ayat yang mengkritik ingkar janji, jangan membuat kita takut berjanji, ya. Eta mah nu ingkar janji mah nu munafik we, ya. Kalau saya punya harta, saya mau sodako, barinteun we gitu. Boga sebenarnya duit mah ngan lebar we, nya geus nabung kurban oge, lebar keur corona mah. Keur PPKM mah dibetot deui we duit teh. Nya tinggal janji deui tahun hareupeuna ngantong jalir deui gitu. Silakan berjanji, karena di Al-Qur'an di ayat tersebut justru dipuji meskipun belum mampu memenuhi janji, baik itu karena meninggal atau karena belum kesampaian. Janji pokoknya bapak lamun jag-jag boga duit moal waka meuli imah, meuli kontrakan, ya haji misalkan, ya. Atau kok akan begini akan begitu gitu, ya. Itu silahkan, ya, bagus-bagus saja meskipun tidak dipenuhi janjinya, asal sodaku, asal jujur dengan janjinya. Dia belum bisa memenuhi karena memang belum bisa, ya. Daripada orang yang tidak mau berjanji sama sekali, menunjukkan gak ada komitmen. Nah, kisah heroik Thalha bin Ubaidillah dalam perang Uhud inilah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Di antaranya disampaikan Abu Usman qala lam yabqa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di tilkal ayyam
tidak tersisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu. Yang dimaksud hari itu adalah perang Uhud, allati qatala fihinna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang ghairu Tolhah wa Sa'din, selain Tolhah dan Sa'ad. An hadithihima, ini dari penuturan mereka sendiri. Apakah ini tidak bertentangan dengan riwayat lain yang menyebutkan bahwa yang menjaga Nabi 12 orang? Tidak, tentunya. Makna yang pertama, kemungkinan yang 12 itu semuanya wafat, gugur saat itu kecuali Tolha dan Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau yang dimaksud kan tidak diketahui siapa yang 12 orang itu, hanya Nabi yang tahu dan Tolha dan Sa'ad yang tahu. Kenapa? Karena kalau disebutkan satu persatu itu nanti jadi celak buat sahabat yang melarikan diri, tanda kutip, ya. Jadi Tolha dan Sa'ad hanya menjelaskan bahwa dirinya ada di antara itu. Siapa yang lainnya mereka nggak menyebutkan, ya. Dan ini tentu tidak termasuk riya. Payah menyebutkan amal itu tidak otomatis termasuk riya, tergantung niat. Kalau niatnya memang ingin mendapatkan pengakuan, penghargaan dari masyarakat sampai disebut-sebut kumanehna atau diperlihatkan, maka itu termasuk riya. Dan yang riya nanti diperlihatkan kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan pastinya nanti di akhirat juga, ya. Tapi kalau tujuannya agar dijadikan teladan, para ulama sepakat boleh. Bayangkan kalau Nabi tidak memperlihatkan amalnya, cing urang bisa apal moal. Nabi itu menyembunyikan amal atau moal apa? Bayangkan kalau Nabi tidak memperlihatkan dirinya ketika perang, ya, atau orang moal apa? Lain riya. Jadi yang dimaksud Tolha dan Sa'ad menceritakan kisah heroik mereka kepada tabi'in ini untuk dijadikan ibrah, pelajaran, bahwa meskipun dalam keadaan terdesak sebaiknya itu tidak lari, ya. Dan apakah para sahabat yang lari ketika perang Uhud, kan perang Uhud itu 3 babaknya. Babak pertama atau leg pertama kaum muslimin menang dan sudah merasa menang sehingga semuanya sibuk mengumpulkan ghanimah, termasuk pasukan pemanah yang ada di atas bukit pun, bukit Uhud yang Nabi suruh tidak boleh turun malah turun. Sieun teu kabagian ghanimah, ya. Karena orang kafir itu kalau perang semua hartanya dibawa, termasuk istrinya, agar tidak ingat pulang, ya. Maka mun perangnya orang kafir untung baleunghar di barawa hartana. Ternyata di babak kedua Khalid bin Walid kan memimpin pasukan dari belakang bukit Uhud dan menyerang balik. Nah, dalam kondisi inilah Nabi terdesak. Para sahabat banyak yang berlarian karena tidak siap diserang dari atas, ya. Para sahabat bukan makhluk yang maksum, yang suci. Para sahabat juga manusia biasa yang ada salahnya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu. Allah mengatakan
sahabat yang berlarian karena terkejut dengan serangan orang kafir, itu mereka tergelincir karena setan. Keliru, rewasnya, terkejut lalu lari itu karena setan. Tapi walaqad afallahu anhum, Allah sudah mengampuni mereka. Di ayat sebelumnya walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, Allah sudah mengampuni kalian. Nah, jadi kalau Allah mengatakan sudah mengampuni, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi nih. Saya yang ada di sana, si itu mah nggak ada. Di antara yang lain itu kan Utsman bin Affan. Walau alam termasuk Abu Bakar dan Umar. Ya, walau alam karena tidak disebutkan. Karena kaget. Terlebih nanti turun ayatnya. Ayatnya bagaimana? Kata Allah kan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfain. Tidak boleh kabur itu kalau 1:2. Kalau 1:10 boleh lari. Ya. Ini pada saat itu kan jumlah kaum muslimin semuanya saja 1000, sedangkan kaum kafir semuanya saja 3000. Jadi kalaupun kaum muslimin lari halal, ya. Yang nggak boleh lari itu kalau kaum muslimin 1000, kaum musyrik 2000, 1:2 nggak boleh. Kalau 1:3 boleh. Jadi ini untuk meluruskan ya, jangan ada salah persepsi. Soalnya si A yang sering menyinggung perang Uhud itu dan mengutip ayat-ayat yang tadi bahwa para sahabat itu makhluk-makhluk bejat karena mereka ketika perang Uhud bukan menghadapi musuh malah lari ke belakang. Padahal konteksnya tidak demikian. Bahkan kalau memang demikian, Ali pun termasuk yang lari, ya, sarwa we gitu. Tapi kan tidak demikian. Nah, di antara yang bertahan menahan Rasul adalah Tolha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dalam Syiar Alamin Nubala ada detail dialognya. Rasul kan berdarah, pingsan, siuman, ya, sampai pipinya masuk ke giginya. Wah, pada ngehapok. Dan kaum kafir berhenti menyerang Rasul itu karena melihat Rasulullah sudah meninggal. Mata Muhammad. Muhammad sudah mati, sehingga kaum muslimin pun lari. Karena kalau dalam perang, kalau komandan sudah mati, udah selesai perang. Kalau nggak ada ganti, apalagi ini jenderalnya udah selesai, raja, paehan we, nya. Siga dina film Sioko, paehan we rajana, udah kabur, ya, pasukannya. Nah itu ketika Nabi Muhammad wafat, maka otomatis lari sampai turun ayatnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'u qutilam qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Apakah kalau beliau meninggal atau terbunuh, kan manusia biasa, masa nggak bisa terbunuh? Kamu mau lari gitu. Ya. Ternyata Nabi Muhammad tidak wafat, hanya pingsan karena memang sampai Fatimah kan membersihkan darah yang ada di wajahnya, berarti getihannya. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW manusia biasa yang bisa terluka parah, teboga wangsit, ya. Lamunnya Nabi Muhammad hebat jika Iron Man, jika sahadaya Superman, meureun ku Nabi Muhammad tinggal maca
Bismillah wallahu akbar simsalabim merenya langsung para rae kaum kafir teh. Enggak, Nabi Muhammad enggak pakai yang gitu-gituan ya, menunjukkan anu gitu-gituan teh di luar ajaran kenabian. Meskipun ada mujizatnya kan tidak bagaimana Nabi, bagaimana Allah. Kalau Allah tidak menurunkan ya nggak bisa. Wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa biiznillah ya. Jadi sekali lagi, meski Tolha dan Sa'ad yang menjaga Nabi saat itu, sahabat lainnya berlarian, tidak menjadi celak buat para sahabat, tapi memang menjadi istimewa buat sahabat yang menjaga. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah, tinggalkan saja tuh. Kewe disamper sudah beres perang barter jenazah. Tapi kalau Tolha dan Sa'ad enggak, mau mati dengan Nabi. Seandainya Nabi wafat, kami ingin ikut mati dengan Nabi. Kata Qais bin Abi Hazim, ra'aitu yada Tolha allati waqa bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad shallat. Aku melihat tangan Tolha yang digunakan untuk melindungi Nabi pada perang Uhud sungguh sudah lumpuh ya. Salat itu bisa lumpuh, bisa pincang, cederanya cedera permanen, bisa patah ya. Salat itu lumpuh lah, makna umumnya lumpuh. Jadi tangan yang digunakan tentu enggak dua-duanya ya, satu. Kalau dua-duanya berarti kita bisa perang deh. Satu tangan beliau itu sudah lumpuh, udah nggak bisa bergerak karena sudah bekas terluka cedera parah ya. Dan itu jadi saksi. Makanya para sahabat menyebut bahwa Tolha itu syuhada yang masih hidup, atau yang tadi kan mimman qada nahbahu itu maknanya yang sudah wafat. Jadi normalnya sekelas Tolha ini wafat tapi beliau masih hidup gitu. Dan bukti qada nahbahu itu adalah tangannya yang lumpuh. Karena apa? Karena dulu menahan serangan kaum kafir dengan tangan ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menggambarkan ya betapa beliau berkorban untuk Islam sangat hebat ya, mulai dari janji meskipun tidak ikut perang Badar, dan beliau kemudian wafatnya pun wafat dibunuh ya, ditembak oleh musuh yang ada di pasukan musuh. Ini tidak mengurangi kemuliaan beliau, bahkan semakin menguatkan keistimewaan beliau ya. Sekian yang bisa saya bahas terkait Tolha bin Ubaidillah. Mangga bila anu bade naroskeun. Taya Pak Haji. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi